Acara berikutnya yaitu presentasi kurikulum MTS Miftahun Najah tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Ustadz Dimastra Rosikhul Fikri SPSI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ahmad Fauzi, Bapak Rudi Astomo, Bapak Trilasanto, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Mujari, dan semua hadirin yang telah hadir di acara uji publik kurikulum MTS Miftahun Najah tahun pelajaran 2021-2022. Langsung saja, izinkan kami selaku presentator untuk mempresentasikan hasil yang sudah kemarin difikskan untuk kurikulum Madrasah Sanawiyah Miftahun Najah tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama, latar belakangnya. Jadi MTS Miftahun Najah menyelenggarakan pendidikan berbasis pesantren atau Islamic Boarding School, yaitu sebuah pendidikan yang mengintegrasikan antara sains dan agama dalam sebuah proses pembelajaran. Kemudian hal ini bertujuan untuk menjadikan pendidikan sebagai sebuah wahana aktualisasi bagi peserta didik dalam menerapkan ajaran agama Islam secara menyeluruh dalam kehidupan yang semakin berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologinya. Kemudian ada analisis SWOT mengenai sekolah menengah, Madrasah Sanawiyah Miftahun Najah, yang yaitu analisis SWOT yang diawali dengan strength atau kekuatan. Ya, ini kita atau kami menggunakan sistem boarding school yang memudahkan pendidikan integrasi. Jadi kemudian santri berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, kemudian banyak meraih prestasi akademik dan non-akademik. Yang terakhir, memiliki guru serta karyawan yang masih muda, sehingga adaptif terhadap teknologi yang berkembang. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan kami setelah kami menganalisa adalah rata-rata guru dan karyawan belum memiliki sertifikasi pendidik atau tenaga kependidikan. Kemudian kesejahteraan gurunya masih di bawah rata-rata. Yang terakhir adalah fasilitas penunjangnya masih minimalis atau masih dalam masa perkembangan karena kami masih baru gitu, Pak. Kemudian selanjutnya adalah opportunity atau peluang MTS Miftahun Najah untuk berkembang, yaitu cukup besar karena kami lokasinya terletak di tempat yang strategis serta terjangkau dengan sarana-sarana umum seperti transportasi. Kemudian yang kedua adalah berada di kawasan yang tenang dan nyaman, jadi tidak langsung di pinggir jalan, sehingga di sini bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan lebih nyaman dan efektif. Yang terakhir adalah mendapat dukungan real dan non-real dari pemerintah, dari warga setempat, dan orang tua wali. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman. Adanya pergeseran nilai budaya sikap metropolis yang melanda peserta didik. Jadi memang di tren saat ini, karena dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, itu anak didik itu jadi lebih susah untuk diawasi, Pak. Jadi datang ke pondok, meskipun di pondok ini tidak membawa alat komunikasi, tapi sudah membawa bekal apa yang mereka sukai dari rumah sebelumnya, karena memang ada pergi pulang dari kegiatan boarding school-nya. Nah, sehingga diperlukan pembentukan dan pengembangan karakter yang kuat bagi peserta didik. Selanjutnya, visi dari MTS Miftahun Najah. Dari visi ini kemarin sudah melalui proses revisi ya, jadi kami bacakan ulang. Terwujudnya generasi Qur'ani yang sensitif, kreatif, produktif, dan berwawasan lingkungan. Dengan indikator visinya, yang pertama adalah menerapkan pendidikan berbasis Al-Quran dan As-Sunnah dalam nuansa dan budaya pesantren, yaitu Islamic Boarding School. Yang kedua, memiliki kepekaan yang tinggi atau sensitif dalam kebaikan pada aspek akidah, ibadah, dan muamalah, sehingga terbangun insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.
Selanjutnya yang ketiga, unggul dalam prestasi hasil belajar peserta didik, baik akademis maupun non-akademis. Yang keempat, memiliki daya saing yang tinggi dalam kreativitas, produktivitas, dan inovasi. Yang terakhir, yang kelima, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan lahir batin dan kebersihan lingkungan. Jadi sebelumnya untuk visi itu ada penyesuaian karena dari saran dari Bapak Rudi. Jadi visi dan misi serta tujuan itu kalau bisa angkanya disamakan supaya lebih bagus. Selanjutnya, misi MTS Miftahun Najah, ya ini yang pertama menyelenggarakan pendidikan secara komprehensif, terpadu, terarah, dengan mengintegrasikan antara ayat qauliyah dan kauniyah, ilmu dan amal soleh, serta aspek kolbiyah, akliyah, dan jasadiyah, berlandaskan nilai-nilai luhur Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, mencetak peserta didik yang kokoh dalam ruhiyah, terdepan dalam prestasi dan unggul dalam kreativitas. Yang ketiga, memfasilitasi para sivitas akademika dalam rangka pengembangan dan pelejitan potensi dan bakat agar berdaya lebih optimal untuk kemaslahatan umat. Yang keempat, mewujudkan pengajaran berbasis active learning, deep thinking, dan problem solving dengan perangkat pendidikan yang lengkap, mutakhir, dan berwawasan global. Yang terakhir, yang kelima, mewujudkan hubungan harmonis antara sivitas akademika, madrasah, dengan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, tujuan MTS Miftahun Najah adalah yang pertama, mewujudkan peserta didik yang takwa, cerdas, terampil, serta sukses dunia akhirat melalui penguasaan ilmu agama maupun ilmu umum secara seimbang dan terpadu. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan iptek yang dijiwai oleh ajaran Islam. Yang ketiga, mencetak peserta didik yang mampu membaca Al-Quran dengan tartil, mahir, menulis kaligrafi, dan memiliki hafalan Al-Quran minimal 5 juz. Yang keempat, membiasakan peserta didik berbahasa Arab dan Inggris secara aktif atau pasif dalam percakapan sehari-hari, pidato, karya tulis, debat, dan lainnya. Yang terakhir, yang kelima, menyiapkan model pembelajaran yang dapat membentuk peserta didik mempunyai akidah lurus, ibadah benar, dan akhlak yang mulia. Selanjutnya, program unggulan MTS Miftahun Najah sebagai berikut. Yang pertama adalah program boarding school, madrasah berasrama. Jadi memang kalau siang di sekolah, di madrasah sanawiyahnya, kemudian kalau malamnya boarding dengan sistem asrama atau pondok pesantren. Kemudian yang kedua, program tahfiz Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, program bahasa Arab dan Inggris. Yang keempat, program kaligrafi Arab. Yang terakhir, yang kelima, program ilmu alat. Ilmu alat nahwu, sorof, imla, dan kitab. Selanjutnya, muatan kurikulumnya seperti yang sudah ditayangkan. Bagian ini saya sertakan keterangannya, nggih. Mata pelajaran kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Kemudian mata pelajaran kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran seni budaya dan prakarya serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kemudian Al-Quran hadis diintegrasikan dengan hafalan hadis arba'in ditambah 1 jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran. Fikih diintegrasikan dengan hafalan qawaidul fikih ditambah 1 jam pelajaran menjadi 3 jam pelajaran. Yang selanjutnya, nahwu sorof sebagai muatan lokal diajarkan secara tersendiri mengambil 2 jam pelajaran dari SBK dan Penjaskes. Untuk pelajaran atau mata pelajaran muatan lokal ada 3. Yang pertama adalah bahasa Jawa, yang kedua nahwu sorof, yang ketiga tahfiz.
Untuk tahfiz ada tiga program. Yang pertama adalah tahfiz takhusus yang dilaksanakan terintegrasi dengan program pesantren. Target pencapaian maksimal 5 sampai 15 juz selama 3 tahun. Adapun contoh target hafalan untuk pencapaian 15 juz adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk kelas 7, target 4 juz, 160 pertemuan, setengah halaman per hari. Kemudian kelas 8, target 6,5 juz selama 174 pertemuan, sekitar 3/4 halaman per hari. Dan kelas 9, target 4,5 juz dalam 120 pertemuan, ditargetkan juga dalam 1 hari memperoleh 3/4 halaman. Kemudian tahfidz reguler yang dilaksanakan untuk memenuhi standar minimal kurikulum tahfiz yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Adapun target pencapaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kelas 7, juz 30, kemudian kelas 8, juz 1, mulai surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 88, kelas 9, juz 1, mulai dari surat Al-Baqarah ayat 89 sampai 141. Dan yang terakhir adalah tahfiz tematik. Dilaksanakan untuk memenuhi standar minimal hafalan Al-Quran pada mapel PAI, Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Selanjutnya, kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah kegiatan pelayanan konseling. Yang dua, latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Yang ketiga, kegiatan Science Club. Yang keempat, kegiatan olahraga. Yang kelima, kegiatan seni dan bela diri, yaitu kaligrafi dan tapak suci. Selanjutnya adalah percakapan atau komunikasi bahasa asing. Dilanjutkan dengan teknologi informatika atau informasi. Kemudian membatik dan menjahit. Yang terakhir adalah kepramukaan. Selanjutnya untuk moderasi beragama, terdapat 2 poin. Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah atau wasatiyah, yang selalu bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrim dalam praktik beragama. MTS Miftahun Najah dalam penerapan kurikulum senantiasa menerapkan moderasi beragama. Hal ini terimplementasi dalam setiap materi pelajaran yang senantiasa berpegang pada konsep wasatiyah dan penerapan Islam rahmatan lil alamin. Kemudian ada program Sunur, ya ini artinya sungkeman dan janur, yaitu program madrasah yang dilaksanakan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri berupa sungkeman oleh siswa kepada orang tua dan guru, serta praktik membuat ketupat dari janur atau daun kelapa muda. Selanjutnya ada program manasik haji. Jadi MTS Miftahun Najah melaksanakan program manasik haji setiap menjelang atau sesudah Hari Raya Idul Adha untuk melatih siswa-siswa madrasah agar memahami prosesi ibadah haji dengan benar dan detail. MTS Miftahun Najah biasa bekerja sama dengan Biro Haji dan Umroh selama pelaksanaan manasik haji tersebut. Kemudian ada program menulis Al-Quran 30 juz. MTS Miftahun Najah melaksanakan program menulis Al-Quran sebagai penerapan dari pelajaran bahasa Arab dan Imla. Salah satu metode yang digunakan adalah follow the line, yaitu menulis Al-Quran dengan cara mengikuti garis huruf atau ngeblat. Selanjutnya adalah pendidikan kecakapan hidup. Hal-hal terpenting terkait pendidikan kecakapan hidup di MTS Miftahun Najah meliputi yang pertama, kurikulum MTS Miftahun Najah memasukkan pendidikan kecakapan hidup seperti kecakapan pribadi, kecakapan ad-din, kecakapan akademik, dan atau kecakapan vokasional. Yang kedua, pendidikan kecakapan hidup diintegrasikan pada mata pelajaran. Yang ketiga, beberapa pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan pada intrakurikuler dalam bentuk mata pelajaran keterampilan. Yang keempat, untuk melaksanakan pendidikan kecakapan hidup, MTS Miftahun Najah bekerja sama dengan satuan pendidikan formal yang lain atau non-formal yang sudah memperoleh akreditasi. Yang terakhir, yang kelima,
Penjaringan minat untuk menentukan pendidikan kecakapan hidup dilakukan dengan angket. Selanjutnya adalah pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Kurikulum MTS Miftahun Najah memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Beberapa pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dilaksanakan pada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang sebagai pendidikan berbasis keunggulan lokal antara lain adalah baca tulis Al-Quran atau murotal, percakapan atau komunikasi bahasa Inggris conversation, percakapan komunikasi bahasa Arab atau muhadatsah, seni kaligrafi, dan tahfizul Quran. Selanjutnya adalah madrasah literasi yang meliputi yang pertama wajib baca dan kunjung perpustakaan, yang kedua adalah pojok literasi di setiap kelas, yang ketiga adalah pelatihan menulis dan baca kilat, selanjutnya adalah pelatihan jurnalistik, perlombaan kelas terliterat, kemudian gebiar literasi, pelatihan menulis puisi, lomba menulis puisi antar peserta didik, yang terakhir bedah buku dan pameran buku. Selanjutnya adalah program Madrasah Ramah Anak. Madrasah Ramah Anak adalah madrasah yang melakukan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya adalah program pembiasaan yang meliputi 1. Program pembiasaan penunjang informal. Yang kedua adalah program pembiasaan perilaku siswa. Selanjutnya pengaturan beban belajar. MTS Miftahun Najah pada tahun pelajaran yang lalu, MTS Miftahun Najah pada tahun pelajaran ini 2021 dan 2022 menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Beban belajar ditetapkan menggunakan sistem paket untuk seluruh kelas. Per jam tatap muka adalah 40 menit. Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu adalah 52 jam. Belum termasuk kegiatan pengembangan diri yang lamanya ekuivalen selama 2 jam. Kemudian, beban belajar di kelas 7, 8, dan 9 dalam satu semester paling sedikit adalah 18 minggu dan paling banyak adalah 20 minggu. Kemudian, beban belajar di kelas 9 pada semester ganjil paling sedikit adalah 18 minggu dan 20 minggu. Terdapat perbedaan karena memang kelas 9 mengharuskan spare waktu untuk ujian-ujian akhirnya. Kemudian, beban belajar di kelas 9 pada semester genap, ya ini perlu spare waktu karena dikurangi, ya ini adalah 18 minggu dan paling banyak adalah 16 minggu. Beban belajar dalam 1 tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak adalah 40 minggu. Kemudian beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri adalah 40-50%. Yang terakhir, cara menetapkan beban belajar dengan sistem satuan semester untuk MTS Miftahun Najah meliputi 40 menit tatap muka, 50% dari waktu tatap muka untuk kegiatan terstruktur maupun kegiatan mandiri. Selanjutnya adalah KKM atau ketuntasan belajar atau kriteria ketuntasan minimal. KKM pada MTS Miftahun Najah yang pertama, untuk ketuntasan belajar minimal kompetensi sikap spiritual dan sosial. Predikat nilai sikapnya sebagai berikut. Ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kemudian disimbolkan dengan predikat A, B, C, dan D. Ketuntasan belajar untuk sikap ditetapkan dengan predikat minimal baik. Jadi jika untuk predikatnya diusahakan santri memperoleh nilai baik atau B.
Selanjutnya adalah ketuntasan belajar kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Untuk KKM-nya sebagai berikut. Sesuai dengan tabelnya. Kemudian untuk keterangannya, nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Kemudian penentuan substansi materi dan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketuntasan belajar tersebut dapat ditentukan sendiri oleh guru dan satuan pendidikan dengan mengacu pada perkembangan kompetensi peserta didik dan ketentuan yang berlaku seperti kurikulum nasional dan ketentuan lainnya. Selanjutnya untuk penilaian, yang pertama ada penilaian pengetahuan. Yang bentuk-bentuk penilaiannya ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian harian, penilaian tengah semester, tes kendali mutu, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Untuk perhitungan nilai rapot didapat dengan cara yang ada pada tabel tersebut. Kemudian yang kedua, penilaian keterampilan. Bentuk-bentuk penilaian keterampilan yaitu yang pertama tes praktek, yang kedua adalah proyek, yang ketiga portofolio, terakhir produk. Kemudian ada penilaian sikap yang ketiga, yang bentuk-bentuk penilaiannya seperti yang pertama observasi, yang kedua penilaian diri, yang terakhir adalah penilaian teman sebaya. Selanjutnya untuk kenaikan kelas di MTS Miftahun Najah dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran dengan kriteria sebagai berikut. Untuk aspek akademis, siswa mengikuti proses belajar mengajar selama 2 semester untuk setiap tingkat kelas. Selanjutnya, nilai semester ganjil lengkap. Yang ketiga, memiliki ketentuan belajar minimum pada setiap SK dan KD yang tidak tuntas paling banyak 3 mata pelajaran. Jadi ketika memiliki nilai akhir 3 mata pelajaran atau lebih dari 3 mata pelajaran, maka dianggap tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kemudian untuk aspek non-akademis, nilai sikap spiritual dan sosial sekurang-kurangnya adalah baik atau B. Kemudian kehadiran selama 1 tahun pelajaran minimal 85% dari hari efektif belajar. Untuk poin kelulusan, kriteria kelulusan di MTS Miftahun Najah mengacu pada Peraturan Pemerintah 19/2005 Pasal 72 Ayat 1. Peserta didik dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari MTS Miftahun Najah setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, kemudian memperoleh nilai sikap minimal baik atau B, lulus ujian madrasah, yang terakhir hafal Al-Quran minimal 3 juz. Kemudian kelulusan peserta didik yang ditentukan oleh madrasah berdasarkan rapat Dewan Guru. Selanjutnya, kelulusan peserta didik ditetapkan setelah madrasah menerima hasil UNBK peserta didik yang bersangkutan. Kemudian peserta didik dinyatakan lulus USBN apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh madrasah berdasarkan perolehan nilai akhir madrasah. Nilai akhir madrasah sebagaimana dimaksud adalah poin diperoleh dari gabungan antara nilai USBN dan nilai rata-rata raport semester 1, 2, 3, 4, 5 dengan pembobotan 40% untuk nilai USBN dan pembobotan 60% untuk nilai rata-rata raport. Nilai akhir madrasah sama dengan 0,40 USBN ditambah 0,60 rata-rata nilai raport. Persentase kehadiran peserta didik minimal 85%. Nilai setiap mata pelajaran minimal sesuai dengan KKM atau standar minimal setiap kan. Presentasi mengenai kurikulum dari Madrasah Sanawiyah Miftahun Najah tahun ajaran 2021-2022. Saya aturkan terima kasih.
saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.